Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik penilaian PAI pada aspek pengetahuan. Oke, kita mulai pada penilaian kompetensi pengetahuan PAI. Nah, di sini penilaian pengetahuan dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik seperti tes tulis, tes lisan, penugasan, dan teknik lainnya, misalnya melalui portofolio dan observasi. Nah, penilaian kompetensi pengetahuan merupakan aspek penilaian yang sudah sangat dikenal oleh para guru. Nah, KI 3 ingin memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, teknik tes tulis itu dapat menggunakan beberapa jenis penilaian seperti benar salah, pilihan ganda, uraian, dan lain sebagainya. Kemudian pada tes lisan itu dapat dilakukan dengan kuis atau tanya jawab. Kemudian pada penugasan itu dapat dilakukan dengan tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok di dalam satuan pendidikan atau di luar sekolah. Kemudian pada prosedur penyusunan instrumen, penilaian kognitif itu adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Jadi ranah kognitif itu merupakan salah satu kerangka dasar untuk pengkategorian tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Jadi kemampuan kognitif ini adalah kemampuan berpikir secara hierarki yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang pertama, pengetahuan. Pada tingkat pengetahuan, ini peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Kemudian pada tingkat pemahaman, ini peserta didik dituntut untuk menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri, memberi contoh suatu konsep atau prinsip. Kemudian pada aplikasi, ini pada tingkat aplikasi peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam situasi yang baru. Kemudian pada analisis, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dan pendapat, serta menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian pada tingkat sintesis, peserta didik dituntut untuk menghasilkan suatu cerita, komposisi, hipotesis atau teorinya sendiri dan mensintesiskan pengetahuannya. Kemudian yang terakhir pada tingkat evaluasi, ini mengecek, mengkritisi hipotesa eksperimen. Peserta didik mengevaluasi informasi seperti buku, sejarah, editorial, teori-teori yang termasuk di dalamnya judgement terhadap hasil analisis untuk membuat suatu kebijakan. Nah, kita lanjut pada pengolahan nilai kompetensi pengetahuan PAI. Nah, penilaian kompetensi PAI juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yang mana nilai kompetensi pengetahuan diperoleh dari yang pertama, ini ada penilaian harian. Nah, ini pada setiap akhir pembelajaran suatu KD atau beberapa bagian KD pada KI 3. Kemudian ini penilaian tengah semester, ini biasanya pada minggu ke-7 suatu semester. Nah, kemudian penilaian akhir semester, ini dilakukan pada akhir suatu semester. Nah, untuk pengolahan nilai kompetensi pengetahuan, seorang guru ini juga harus telah menetapkan rentang nilai untuk kompetensi ini. Nah, hasil nilai pada penilaian kompetensi pengetahuan selain dalam bentuk angka, ini juga harus dideskripsikan. Nah, kemudian pada tahapan penilaian, yang pertama menyusun perencanaan penilaian. Nah, pelaksanaan penilaian pengetahuan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga pengetahuan siswa yang akan dinilai dapat dilihat secara maksimal. Oleh karena itu, pelaksanaan penilaian pengetahuan membutuhkan perencanaan yang baik. Beberapa hal perlu dilakukan dalam perencanaan penilaian pengetahuan, diantaranya
menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun, kemudian menentukan KKM dan menyusun kisi-kisi penilaian. Kemudian pada tahap kedua ini mengembangkan instrumen penelitian. Nah, langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen penelitian pengetahuan diuraikan sebagai berikut. Memilih bentuk instrumen yang digunakan, kemudian menulis butir instrumen, dan yang terakhir itu menuliskan rubrik penilaian. Kemudian tahap melaksanakan penilaian. Nah, kegiatan utama dari adanya penilaian pengetahuan adalah melaksanakan penilaian pengetahuan menggunakan instrumen penilaian yang telah disusun sebelumnya. Nah, pelaksanaan penilaian disesuaikan dengan teknik penilaian pengetahuan yang digunakan, sehingga dapat dilakukan estimasi juga terhadap waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian tersebut. Nah, proses pelaksanaan penilaian pengetahuan juga disesuaikan dengan tujuan penilaian, apakah akan dilihat pengetahuan peserta didik secara individu ataupun kelompok. Kemudian tahap memanfaatkan hasil penilaian. Nah, ini hasil dari penilaian pengetahuan yang telah dilaksanakan selanjutnya ditindaklanjuti dengan memanfaatkan hasil penilaian tersebut. Nah, bentuk pemanfaatan penilaian tersebut diantaranya dengan memberikan kembali hasil penilaian kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat mengetahui kemampuan atau pemahaman pengetahuan yang mereka miliki. Dan yang terakhir itu melaporkan hasil penilaian. Nah, setelah hasil penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, hasil penilaian selanjutnya masuk pada tahap terakhir, yaitu melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan bentuk skala dan deskripsi. Kemudian kita pada teknik penilaian PAI pada aspek pengetahuan. Yang pertama ada teknik penilaian tes tertulis. Nah, penilaian pengetahuan siswa ini secara umum dilaksanakan dengan bentuk tes tertulis dengan berbagai bentuk instrumen tes yang digunakan. Nah, tes tertulis ini adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Nah, instrumen tes tertulis ini dapat berupa isian jawaban singkat, benar salah, pilihan ganda, dan bentuk instrumen soal uraian. Nah, selain bentuk instrumen tertulis dan memperhatikan langkah-langkah pembuatan instrumen penilaian pengetahuan siswa, Kemendikbud ini juga menjelaskan bahwa pengembangan instrumen tes tertulis mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan tes, kemudian menyusun kisi-kisi, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal, kemudian menyusun pedoman persekoran sesuai dengan bentuk soal yang digunakan, dan yang terakhir melakukan analisis kualitatif. Nah, kemudian pada teknik penilaian tes lisan. Nah, teknik penilaian pengetahuan yang kedua ini adalah teknik penilaian pengetahuan dengan teknik tes lisan. Tes lisan merupakan pemberian soal pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Nah, rambu-rambu pelaksanaan tes lisan itu dapat digunakan untuk mengambil nilai dan dapat juga digunakan sebagai fungsi diagnostik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap kompetensi dan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua ini rambu-rambunya ada pertanyaan harus sesuai dengan tingkat kompetensi dan lingkup materi pada kompetensi dasar yang dinilai. Kemudian pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik mengkonstruksi jawaban sendiri. Dan yang terakhir, pertanyaan disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Kemudian pada teknik penugasan. Nah, bentuk penilaian pengetahuan selain tes tertulis dan penilaian tes lisan adalah tes penilaian pengetahuan dengan memberikan penugasan kepada peserta didik. Nah, teknik penugasan dapat diberikan dalam bentuk pekerjaan rumah atau proyek sesuai dengan indikator pengetahuan yang akan dinilai. Nah, penugasan dilakukan secara individu oleh peserta didik ataupun secara berkelompok yang terdiri dari 2 atau lebih peserta didik. Nah, Kemendikbud juga membuat rambu-rambu penilaian pengetahuan dengan teknik penugasan itu. Yang pertama, tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Kemudian tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Kemudian
Pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Itu jangan lupa, materi penugasan harus sesuai dengan cakupan kurikulum. Kemudian poin selanjutnya, penugasan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menunjukkan kompetensi individualnya meskipun tugas diberikan secara kelompok. Nah, pada tugas kelompok perlu dijelaskan rincian tugas setiap anggota kelompok. Tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara jelas. Dan yang terakhir, penugasan harus mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.